Iya, baik. Kan akhir-akhir ini sedang viral nih, sangat viral mengenai Mahat Al Zaitun. Ya, kalian sebagai alma mater ini, bagaimana pendapat kalian masing-masing? Kalau saya pribadi tentang pendapat saya tentang berita-berita yang ada sekarang itu terutama di TV-TV kayak TV One dan lain-lain, bahwasanya banyak sekali berita-berita yang memang berita itu kalau bisa dibilang itu salah menurut saya, bukan salah apa, seperti kayak tidak benar lah. Karena kebetulan saya 8 tahun di sana, 8 tahun di Al Zaitun, dan muncul berita bahwasanya kita boleh berzina asalkan bayar 2 juta. Itu menurut saya lucu sih, karena berita itu tidak benar, dan juga yang memberitakan itu juga dia tidak tahu apakah dia alumni atau siapa, kita juga tidak tahu. Jadi menurut saya berita-berita yang hadir sekarang di media sosial, di TV dan lain sebagainya itu tidak benar. Bagaimana pendapat Mas Adam? Kalau pendapat saya sendiri, ya tentunya sangat tidak benar, karena 10 tahun saya bersekolah di sana, dan yang diajarkan memang hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa dijadikan sebagai tuntunan buat hidup, salah satunya seperti itu. Lalu menurut saya untuk berita yang sedang beredar, yang sedang viral atau yang sedang panas saat ini, itu tidak benar adanya, karena yang menjalani di sana ya kami semua. Yang memberitakan hal tersebut juga belum tentu paham apa yang diajarkan, ataupun belum pernah merasakan bersekolah di sana selama, ya kalau emang nggak bisa selama kayak saya ya setidaknya setahun atau enggak 6 bulan, dia belum pernah merasakan. Jadi dia menyebarkan berita yang tidak benar ataupun berita hoax gitu. Oke, itu Mas Salman. Di sana bagaimana? Apakah ada yang janggal selama pembelajaran sewaktu masih di Mahat Al Zaitun? Ya, tapi berapa lama Mas Salman belajar di Mahat Al Zaitun tersebut? Kalau saya waktu pembelajaran itu selama 6 tahun. Saat saya di sana itu tidak merasa adanya kejanggalan, karena jelas dari pembelajarannya, dari apa yang kita pelajari, dari kelas 1 SMP hingga 3 SMA itu benar-benar kita dipelajarin adanya santun, sopan santun, itu attitude kepada orang tua kita. Toleransi terutama ya. Benar sekali Mas Ahmad. Karena kita dipelajari yaitu dengan budayanya, dengan toleransi dan perdamaian. Apa yang kita saat ini yang telah beredar di luar itu tidak adanya, tidak benar. Soalnya apa yang kita pelajari itu emang maksudnya tidak ada lah seperti itu lah ya. Tidak benar Mas Ahmad. Kayak berzina 2 juta itu mana ada. 2 juta mana ada 2 juta. Maksudnya kita boleh berzina asalkan bayar 2 juta. Ini pasti nih orang-orang yang ngomong bayar 2 juta kayaknya sering Anda kan. Kacau juga memang. 2 juta asalkan bayar berzina. Kami pribadi pun 6 tahun di sana, bersentuhan dengan wanita aja tuh enggak. Kami juga bertemu dengan wanita juga ya hanya cuman bisa lewat aja gitu kan ya. Cuman lewat aja, kita enggak bertemu secara langsung berduaan atau dan lain, enggak ada. Karena jalannya pun beda. Kami pun nih, saya ceritain sedikit ya. Kami di pondok itu ketika berjalan itu pasti dipisah. Yang nisa berbeda, yang rijal berbeda. Terus muncul berita tentang boleh berzina asalkan bayar 2 juta itu nggak masuk logika kalau menurut saya. Saya berani adu banding dengan orang yang berbicara seperti itu. Apakah memang benar dia alumni atau nggak pernah di sana? Kalau memang benar pernah di sana, nggak mungkin, pasti itu nggak masuk akal gitu. Karena kami juga berpendidikan di sana, dan tempat kami memang tempat pendidikan, dan nggak mungkin juga ketika tempat pendidikan itu dijadikan tempat perzinahan. Itu nggak masuk akal menurut saya gitu. Iya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut, kita tanggapi sedikit dulu ya tentang yang dia sampaikan oleh alumni-alumni Al Zaitun ini. Sekiranya saya melihat kemarin itu di podcastnya Bang Heri bersama Bang Ken Setiawan itu tidak ada menyatakan di santrinya Al Zaitun. Bang Ken menceritakan tentang masalah doktrin NII. Saya rasa di sini alumninya Al Zaitun maupun santri-santri di sana salah kaprah tentang video itu. Mereka kira bahwa Bang Ken Setiawan itu menuduh santri-santri yang ada di Al Zaitun. Padahal Bang Ken menyatakan itu adalah doktrin NII yang dia ceritakan. Dan kita tahu Bang Ken adalah seorang pendiri dari NII. Nah, untuk masalah yang dikatakan Bang Ken, dia pernah mengantar santri ke tempat prostitusi, itu yang perlu kita buktikan secara bersama-sama. Bukan salah kaprah seperti ini yang sebagaimana dikatakan oleh alumni-alumni ini. Ya jelaslah masyarakat pun juga tidak percaya. Tak mungkinlah ada sebuah pendidikan yang melegalkan zina dibayar atau ditebus dengan uang sebesar 2 juta. Mana orang percaya gitu. Saya pribadi pun juga tidak percaya. Tapi kalau itu doktrin NII, saya percaya. Nah, di sini saya melihat adanya miskomunikasi atau entah mereka alumni ini beserta santri-santri Al Zaitun tidak paham apa yang disampaikan oleh Bang Ken. Baik, coba kita lanjutkan lagi videonya. Sekarang apa kesan pesan kalian pada saat kalian belajar di sana? Kalau saya kesan pesannya, saya diajarkan di sana itu tentang cinta, toleransi dan perdamaian. Karena bagaimanapun juga Indonesia tanpa toleransi dan perdamaian hancur. Oke. Sekarang buat Mas Adam, untuk angkatannya apa pesannya kesannya terhadap pemberitaan yang ada? Bagaimana seharusnya ya cara menanggapi pemberitaan tersebut? Khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman semua yang sudah alumni ataupun yang masih bersekolah di sana, masih menempa pendidikan di sana, jangan pedulikan berita-berita yang seperti itu. Fokus untuk menyelesaikan pendidikan, fokus diri sendiri, lalu fokus untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kesan saya selama bersekolah di sana ya, pertama ya kita diajarkan untuk bertoleransi terhadap entah itu sesama muslim ataupun non muslim. Jadi ketika kita lulus dari pesantren itu tidak terkejut dengan adanya perbedaan, tidak terkejut dengan adanya beda cara mengapresiasikan atau mengekspresikan bagaimana dia menjalankan adatnya atau bagaimana cara dia untuk menjalankan ibadahnya. Kita nggak kaget karena ketika bersekolah sudah diajarkan seperti itu, sudah ditanamkan bahwa setiap agama tuh baik semua, setiap orang tuh baik semua. Jadi jangan menilai orang dari sebelah mata. Jadi seperti itu. Kita tahu semua sekolah mengajarkan toleransi. Jadi bukan hanya di Al Zaitun saja gitu. Bahkan di sekolah formal biasa, di SD sudah diajarkan tentang masalah toleransi. Apalagi di pesantren, batasan-batasannya juga diajarkan. Kalian selalu membanggakan, oh Al Zaitun megah, karyanya untuk Indonesia ada. Itu karya Al Zaitun. Karya Al Zaitun untuk agama Islam apa? Kosong melompong, kagak ada gunanya di dalam agama Islam, tapi memakai label Islam gitu. Apa karya Al Zaitun? Adakah Al Zaitun memajukan agama Islam di Indonesia? Nggak ada sama sekali ya. Kalau masalah pembangunan nggak ada hubungannya dengan agama. Nah, kalau untuk masalah agama, apa yang dilakukan Al Zaitun? Tuliskan komentar Anda di bawah ya. Apalagi komentarnya khusus dari santrinya Al Zaitun, saya tunggu banget nih ya. Apa gunanya Al Zaitun untuk agama Islam? Saya pengen tahu.
Terima kasih menonton sampai selesai. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya tunggu komentarnya.